Chapter 13. Ilustrasi praktis kebebasan dari perhambaan. Marilah kita pelajari beberapa ilustrasi kuasa dari iman tentang kebebasan dari perhambaan. Kita akan mengutip Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun mempunyai roh yang lemah sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, kamu telah dibebaskan dari kelemahan." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena itu adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Kita akan melewati pemimpin munafik yang suka mencari kesalahan untuk melihat akan mujizat itu. Perempuan itu telah diperhamba. Kita juga, oleh karena ketakutan kita akan kematian, telah diperhamba seumur hidup kita. Setan telah mengikat perempuan itu. Demikian juga setan telah menempatkan jerat-jerat bagi kaki kita dan menawan kita. Perempuan itu sama sekali tidak dapat berdiri tegak. Kesalahan-kesalahan kita juga telah membelenggu kita sehingga kita tidak dapat memandang ke atas. Mazmur 40 ayat 12. Dengan firman dan jamahan, Yesus membebaskan perempuan itu dari kelemahan-kelemahannya. Kita sekarang memiliki imam besar yang sama di surga, yang penuh belas kasihan, yang merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan firman yang sama itu akan membebaskan kita dari kejahatan. Untuk maksud apakah mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus itu dicatat? Yohanes mengatakan bahwa catatan-catatan itu bukan hanya untuk menunjukkan kesanggupannya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk menunjukkan kuasanya yang sanggup mengalahkan dosa. Lihat Matius 9 ayat 2-8. Yohanes berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita melihat bahwa mujizat-mujizat itu dicatat sebagai ilustrasi pelajaran tentang kasih Kristus, tentang kehendaknya untuk membebaskan kita, dan tentang kuasanya yang mengalahkan pekerjaan-pekerjaan setan, baik dalam tubuh maupun jiwa kita. Satu mujizat lagi yang berhubungan erat adalah peristiwa yang dicatat dalam pasal ketiga buku Kisah Para Rasul. Saya tidak akan mengutip seluruh pasal, tapi saya mengajak para pembaca untuk mengikutinya dengan seksama. Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang pria berumur di atas 40 tahun yang lumpuh sejak lahir. Dia tidak pernah berjalan. Dia sedang duduk meminta sedekah, dan Petrus merasa terdorong oleh Roh untuk memberikan pria itu
sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak. Katanya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 6-8. Mujizat yang jelas terlihat dan nyata ini mengakibatkan keheranan besar di antara orang banyak. Dan ketika Petrus melihat keheranan mereka, dia menyatakan bagaimana keajaiban itu bisa terjadi. Katanya, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan anaknya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Telah kamu bunuh pangeran kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan dalam nama Yesus, melalui iman dan namanya, telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan iman itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Kisah 3 ayat 12-16. Sekarang kita akan membuat aplikasinya. Pria itu sudah lumpuh sejak dari kandungan ibunya, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dia rindu untuk bisa berjalan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Seperti Raja Daud, kita semua juga dapat berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Mazmur 51 ayat 5. Sebagai hasilnya, secara alamiah kita sangat lemah. Kita tidak dapat melakukan hal yang kita ingin lakukan. Seperti pria itu, tahun-tahun yang bertambah makin membuat dia lebih sukar untuk dapat berjalan, sebab tubuhnya bertambah berat, sementara kakinya tetap lemah. Demikian juga dengan perbuatan dosa kita yang berulang-ulang. Semakin bertambah usia, semakin kuat dosa dalam diri kita. Tampaknya mustahil bagi pria itu untuk dapat berjalan. Namun, nama Kristus oleh iman dalam namanya memberinya kesehatan dan kebebasan sempurna dari kelemahannya. Demikian juga oleh iman, yaitu oleh imannya, kita dapat disembuhkan dan dapat disanggupkan untuk melakukan hal yang tampak mustahil bagi kita. Sebab hal-hal yang tak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dia adalah pencipta itu. Bagi mereka yang tidak kuat akan ditambahkan kekuatan. Salah satu keajaiban iman seperti yang ditunjukkan dalam kasus orang-orang yang patut dihormati di zaman dahulu adalah bahwa mereka dari kelemahan dijadikan kuat. Dalam contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membebaskan dosa-dosa mereka yang percaya padanya. Sekarang, marilah kita memikirkan bagaimana kebebasan itu dipertahankan. Kita melihat bahwa secara lahiriah, kita semua adalah hamba-hamba dosa dan setan. Dan segera setelah kita berserah kepada Kristus, kita dilepaskan dari kuasa setan. Paulus berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Roma 6 ayat 16. Jadi, segera setelah kita dibebaskan dari perhambaan dosa, kita menjadi pelayan Kristus. Adalah benar bahwa tindakan yang menyebabkan kita bebas dari kuasa dosa
sebagai jawaban dari iman kita, adalah bukti penerimaan Tuhan terhadap kita sebagai pelayan-pelayannya. Sesungguhnya kita menjadi pelayan-pelayan Kristus, tetapi Dia yang menjadi pelayan Tuhan itu adalah seorang yang bebas, sebab kita dipanggil kepada kebebasan. Galatia 5 ayat 13. Dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kebebasan. 2 Korintus 3 ayat 17. Masalah selanjutnya adalah setan tidak cenderung mudah menyerahkan hambanya. Dia datang dipersenjatai dengan serangan, godaan yang ganas untuk mendorong kita kembali melayaninya. Melalui pengalaman pahit, kita tahu bahwa Dia lebih kuat dari kita dan tanpa pertolongan, kita tidak mampu menolaknya. Dengan rasa takut terhadap kuasanya, kita berseru untuk mendapatkan pertolongan. Dan kita teringat bahwa kita bukan lagi hamba setan. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian, Dia telah menerima kita sebagai pelayan-pelayannya. Jadi, kita dapat berseru bersama Sang Pemazmur, "Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku." Mazmur 116 ayat 16. Fakta bahwa Allah telah melepaskan ikatan-ikatan yang setan lingkarkan di sekeliling kita, dan Dia melepaskan kita apabila kita percaya padanya, adalah bukti bahwa Allah akan menjaga kita, sebab Dia selalu menjaga milik kepunyaannya, dan kita mendapat jaminan bahwa Dia yang telah memulaikan pekerjaan yang baik di dalam kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan menjadi kuat untuk melawan pencobaan. Sekali lagi, jika kita menyerahkan diri kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah pelayan-pelayannya. Atau, dengan kata lain, kita adalah alat-alat kebenaran di dalam tangannya. Baca Roma 6 ayat 13-16. Kita tidak lemah tanpa nyawa atau hanya sebagai alat bodoh seperti yang digunakan dalam pertanian, di mana alat-alat itu tidak dapat mengatakan bagaimana cara penggunaannya. Tetapi kita adalah alat-alat yang hidup, cerdas, bebas untuk memilih apa pekerjaan kita. Namun, sebutan alat mengartikan suatu sarana, sesuatu yang dengan sepenuhnya diatur oleh ahli tukang. Perbedaan antara kita dan alat-alat sarana mekanis itu adalah bahwa kita dapat memilih siapa yang akan menggunakan kita dan pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Tetapi karena kita telah menentukan pilihan kita dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan si tukang, kita sepenuhnya berada di dalam tangannya, sama seperti alat-alat mekanis itu yang tak dapat mengatakan bagaimana seharusnya kita dapat digunakan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita ada dalam tangannya seperti tanah liat dalam tangan seorang pembuat pot, yang berarti Dia dapat membentuk kita sesuai kehendaknya. Kehendak kita terletak pada hak kita untuk memilih apakah kita akan membiarkan Dia mengerjakan apa yang baik di dalam kita. Ide bahwa kita adalah alat-alat dalam tangan Tuhan adalah merupakan penolong yang hebat bagi kemenangan iman apabila kita sepenuhnya memahaminya. Sebab apa yang dapat dilakukan oleh alat-alat tersebut semata-mata tergantung pada siapa yang memegangnya. Contohnya, sebuah cetakan uang dari logam yang mungkin tampak kurang berguna, namun dapat digunakan untuk tujuan paling dasar, serta untuk hal yang berguna. Jika alat cetak itu berada di tangan seseorang yang karakternya tidak baik, alat cetak itu mungkin akan digunakan untuk mencetak uang logam palsu. Tentu saja, uang logam itu akan digunakan untuk maksud buruk. Tetapi, jika alat cetak itu
berada di tangan seseorang yang tulus dan berbudi luhur, alat cetak itu tidak mungkin digunakan untuk maksud yang tidak baik. Demikian juga ketika kita masih menjadi hamba-hamba setan, kita melakukan hal-hal yang buruk. Roma 6 ayat 10. Tetapi sekarang ketika kita telah menyerahkan diri ke dalam tangan Allah, kita tahu bahwa tidak ada kejahatan di dalam Dia. Dengan demikian, alat dalam tangannya itu tidak mungkin akan digunakan untuk maksud-maksud yang jahat. Penyerahan diri kepada Allah haruslah menjadi suatu penyerahan penuh, seperti saat kita menyerah diri kepada setan. Rasul Paulus berkata, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu dalam daging. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan." Roma 6 ayat 19. Rahasia utama untuk mengalahkan kejahatan pertama-tama adalah terletak pada penyerahan penuh kepada Allah dengan keinginan yang tulus untuk melakukan kehendak-Nya. Berikut kita mengerti bahwa melalui penyerahan diri kita telah diterima sebagai hamba-hamba-Nya. Kemudian terus menjaga penyerahan kita kepada-Nya dan membiarkan diri kita tinggal dalam tangan-Nya. Seringkali kemenangan itu didapati karena kita terus mengulang-ulangi pemikiran berikut. "Oh Tuhan, sesungguhnya aku adalah pelayan-Mu, aku adalah pelayan-Mu, dan anak dari hamba perempuan-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku." Pemikiran ini sama saja dengan berkata-kata dengan tegas, "Oh Tuhan, aku telah menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu menjadi suatu alat kebenaran. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak daging." Saat kita menyadari kuasa ayat kitab suci dan merasa bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Tuhan, secara langsung pemikiran berikut akan terlintas dalam pikiran kita. Baiklah, jika saya memang sebagai alat di dalam tangan Allah, Dia tidak akan menggunakan saya untuk maksud jahat, dan juga tidak akan membiarkan saya berbuat jahat selama saya tinggal di dalam tangan-Nya. Dia pasti akan menjaga saya, menjauhkan saya dari kejahatan, sebab saya tidak dapat menjaga diri saya sendiri. Dialah yang menjaga saya dari kejahatan, karena Dia telah menunjukkan keinginan dan juga kuasa-Nya untuk menggenapi keinginannya itu dengan memberi dirinya sendiri bagi saya. Dengan demikian, saya akan dijaga dari kejahatan ini. Pikiran ini akan langsung melintasi pikiran kita, dan sudah pasti bahwa pikiran ini selalu disertai dengan perasaan gembira bahwa kita akan dijaga dari kejahatan yang menakutkan itu. Secara alamiah, kegembiraan itu mendorong ekspresi ke dalam rasa syukur kepada Tuhan. Dan sementara kita mengucap syukur kepada-Nya, musuh kita akan menghentikan pencobaannya, dan damai Tuhan akan memenuhi hati kita. Kemudian kita mendapati bahwa kegembiraan mempercayai Tuhan ternyata jauh lebih berharga daripada kegembiraan yang datang dari kesenangan dosa. Semua ini adalah demonstrasi dari kata-kata Rasul Paulus. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Untuk membatalkan hukum Taurat bukan berarti meniadakannya, karena tidak ada orang yang dapat menghapus hukum Tuhan. Namun, pemazmur mengatakan bahwa hukum itu telah ditiadakan. Mazmur 119 ayat 126. Untuk membatalkan hukum Tuhan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pernyataan bahwa hukum tidak ada konsekuensinya.
tetapi adalah pernyataan bahwa dalam hidupnya bahwa hukum dianggap tidak ada konsekuensinya. Seseorang membatalkan hukum Tuhan saat dia membiarkan hukum itu tidak berkuasa dalam kehidupannya. Secara ringkas, membatalkan hukum Tuhan adalah melanggar hukum itu sendiri. Tetapi hukum itu sendiri dilanggar atau tidak akan tetap sama. Pembatalan itu hanya mempengaruhi individu itu saja. Oleh karena itu, ketika sang rasul berkata bahwa dia tidak membatalkan hukum Allah oleh karena iman, tetapi sebaliknya dia meneguhkannya, maksudnya adalah iman tidak menuntun kepada pelanggaran hukum, tetapi menuntun kepada penurutan. Tidak, seharusnya kita tidak mengatakan bahwa iman menuntun kepada penurutan. Kita harus berkata bahwa iman itu sendiri adalah penurutan. Iman meneguhkan hukum di dalam hati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jika segala sesuatu yang kita harapkan adalah kebenaran, iman meneguhkannya. Iman tidak menuntun kepada anti hukum, tetapi iman adalah satu-satunya hal yang bertentangan dengan anti hukum. Tidak peduli betapa seseorang dapat berbangga dalam penurutan hukum Allah, jika dia menolak dan mengabaikan iman mutlak dalam Kristus, keadaannya tidak lebih baik daripada seorang yang sengaja melanggar hukum itu. Orang yang beriman itu sendiri adalah orang yang benar-benar menghormati hukum Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Oleh iman tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Benar bahwa iman dapat melakukan hal-hal yang mustahil, dan satu-satunya hal yang Tuhan wajibkan untuk kita lakukan. Ketika Yosua berkata kepada bangsa Israel, "Kamu tidak dapat melayani Tuhan," dia mengatakan hal yang benar, namun adalah fakta bahwa Tuhan mewajibkan mereka melayani Dia. Tidak ada di antara manusia yang berkuasa untuk melakukan kebenaran, walaupun manusia mau melakukannya. Galatia 5 ayat 17. Oleh karena itu, adalah suatu kesalahan untuk mengatakan bahwa semua yang Tuhan inginkan adalah agar kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dia yang tidak melakukan lebih baik dari hal itu tidak akan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak. Dia harus melakukan hal yang lebih baik daripada apa yang dia bisa lakukan. Dia harus melakukan hal yang hanya sanggup dilakukan kuasa Allah yang bekerja melalui dirinya. Mustahil bagi manusia untuk berjalan di atas air. Namun Petrus dapat melakukannya ketika dia menunjukkan iman dalam Yesus. Sebab semua kuasa di surga dan di bumi berada dalam tangan Kristus, dan kuasa ini selalu tersedia bagi kita apabila dibutuhkan. Bahkan oleh iman, Kristus sendiri datang tinggal dalam hati kita. Tak ada alasan bagi kita untuk mencari kesalahan dengan Tuhan dalam mewajibkan kita untuk melakukan hal yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13 ayat 6. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35 dan 37. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.